Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perkenalkan, nama saya Fadla Mubarak dengan NIM 057876347 dari UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktek 3 mengenai algoritma pencarian Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Program saya dibuat menggunakan Prometheus Java Online Compiler. Nah, pada tugas ini saya menggunakan sebuah graph yang terdiri dari 10 node, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Nah, saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu pencarian menggunakan DFS. Setelah itu saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu pencarian menggunakan IBF. Oke. Sebelum masuk ke soal pertama, saya akan menjelaskan graf yang saya menggunakan. Pada ini menggunakan graf ini terdapat 10 node, yaitu coba dulu kurang lebih seperti ini. Setiap node memiliki nilai angka. Untuk node A0 memiliki nilai 10, lalu untuk node A1 memiliki nilai 20, untuk node A2 memiliki 30, untuk node A3 memiliki nilai 40. Nah, untuk node A4 memiliki nilai 50, untuk node A5 memiliki nilai 60, untuk node A6 memiliki nilai 70, node A7 memiliki nilai 80, node 8 memiliki nilai 90, dan node 9 memiliki nilai 100. Hubungan antara node yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Node A0 terhubung dengan A1, A2, dan A3. Untuk node A1 terhubung dengan A4 dan A5. Nah, lalu untuk node A2 terhubung dengan A6 dan A7, dan terakhir ini ada A3 terhubung dengan A8. Kemudian di node A5 terhubung dengan A9. Graf ini merupakan graf tidak berarah, artinya apabila A0 terhubung dengan A1 maka A1 juga terhubung dengan A0. Dalam pengujian program ini saya akan mencari angka N dengan nilai 50. Angka 50 berada pada node 4. Lalu coba ya, selanjutnya saya akan langsung menggunakan kode.
Jadi di sini saya percepat saja untuk codingannya. Ya, jadi di sini terdapat juga untuk importnya, dan di sini ada hubungan antara not pada graf yang tadi sudah saya jelaskan, dan pada di sini ada nilai pada not A0 sampai A9. Nah, ini untuk soal nomor satunya seperti ini, dan ada soal nomor 2. Nah, lalu pada tampilan pertama saya mengimport scanner yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu untuk nomor 1 itu berbunyi buatkan program pencarian menggunakan algoritma DFS atau DFS dalam bahasa Java. Nah, lalu pada bagian ini merupakan metode DFS yang nomor 1. Metode ini memiliki DFS dan menerima 3 parameter. Parameter pertama itu adalah node yang sedang diperiksa. Lalu ada parameter kedua adalah target atau angka yang dicari. Parameter ketiga adalah array yang dikunjungi. Nah, array yang dikunjungi ini digunakan untuk menandai node yang sudah pernah diperiksa. Pada bagian ini, node yang sedang diperiksa langsung memberi nilai true. Artinya node tersebut sudah memiliki sudah bisa untuk dikunjungi. Nah, kemudian program menampilkan nama kode node dan nilai yang sedang diperiksa. Setelah itu, jika ada kondisi if, kondisi tersebut membandingkan nilai node dengan angka target. Apabila nilai node sama dengan target, program menampilkan bahwa angka tersebut telah ditemukan. Lalu metode pengembalian nilai true. Apabila nilai belum ditentukan, program masuk ke perulangan for. Nah, perulangan ini digunakan untuk memeriksa semua tetangga dari node tersebut. Program hanya mengunjungi tetangga yang belum pernah dikunjungi. Kemudian metode DFS memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa node tetangga. Nah, pemanggilan metode terhadap dirinya tersebut disebut dengan rekursi. Apabila semua node sudah diperiksa dan angka target tidak ditemukan, node mengembalikan nilai false. Nah, lalu ada proses DFS tahap demi tahap. Nah, kita coba menjalankan pada DFS pada programis. Untuk yang pertama, kita klik run. Sudah di run, dia akan menampilkan masukkan angka n yang dicari, dan kita coba masukkan menjalankan. Pada bagian input ini saya menggunakan angka 50 sebagai n yang dicari. 50 yang dicari. Pada hasil pencarian DFS, nah, sudah ada. Pada pencarian DFS ini, program menunjukkan node A0 dengan nilai 10. Kemudian program mengunjungi node A1 dengan nilai 20. Setelah itu, program mengunjungi node A4 dengan nilai 50 karena nilai sama dengan target. Nah, program menampilkan bahwa angka ditemukan pada node A4 ada A4. Dengan demikian, program DFS berhasil mencari angka 50 pada graf. Nah, lalu untuk soal 2 ini tentang BFS. Nah, kan di BFS ini sudah saya sekalian di code juga, dan ini terdapat hasilnya. Untuk soalnya itu ada buatkan program pencarian menggunakan algoritma BFS menggunakan graf dengan 10 node mewakili A0 sampai A9. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut. Lalu BFS adalah algoritma pencarian yang melakukan pemeriksaan secara melebar atau berdasar tingkat. Nah, BFS ini memeriksa semua node dengan dekat dengan node awal lebih dahulu. Setelah itu BFS melanjutkan
pencarian ke tingkat berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue atau antrian. Queue ini memiliki prinsip first in first out, artinya data pertama masuk ke dalam antrian dan data masuk ke keluar. Nah, ini saya tadi sudah sekalian untuk mengisi code-nya. Nah, pada hasil pencarian BFS dapat kita nilai bahwa program mengunjungi not A0 terlebih dahulu. Setelah itu program mengunjungi A1, A2 dan A3. Nah, kemudian program menunjukkan A4 pada node A4 terdapat angka 50. Nah, sesuai kan? Program kemudian menampilkan bahwa angka ditemukan pada node A4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BFS memeriksa semua node dalam tingkat yang sama, pindah ke tingkat selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk perbedaan DFS dan BFS ini berdasarkan pengertian yang saya bacakan, terdapat perbedaan antara BFS dan BFS dan BFS. Nah, untuk di FS ini melakukan pencarian secara mendalam pada satu jalur terlebih dahulu. Pada contoh ini urutan di FS adalah A0, A1 dan A4. Nah, DFS menemukan target pada kunjungan ketiga. Sementara itu BFS melakukan pencarian berdasarkan tingkat urutan. BFS adalah A0, A1, A2, A3 dan A4. BFS menemukan target pada kunjungan kelima. Nah, DFS dalam program ini menggunakan rekursi, dengan BFS menggunakan queue atau antrian. Kedua algoritma menggunakan array yang dikunjungi agar node yang sama tidak diperiksa secara berulang. Nah, untuk kesimpulannya ini, dari program ini adalah algoritma DFS dan BFS itu sama-sama dapat digunakan untuk melakukan pencarian pada graf. DFS melakukan pencarian dengan masuk ke dalam mungkin pada satu jalur, sedangkan BFS melakukan pencarian secara melebar berdasarkan tingkat pada pengujian dengan N sama dengan 50. Kedua algoritma berhasil menemukan angka tersebut pada node A4. DFS menemukan target dengan urutan A0, A1 dan A4, sedangkan BFS menemukan target urutan dengan A0, A1, A2, A3 dan A4. Nah, demikian penjelasan tugas praktik 3 mengenai algoritma DFS dan BFS menggunakan bahasa programan Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.